Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amanda Tristiana Dwi Putri, dokter adaptasi dari Universitas Udayana. Pada hari ini, pada video kali ini saya akan membawakan presentasi mengenai post-operative medicine yang merupakan salah satu video dari perioperative medicine series. Postoperatif sendiri merupakan periode di mana pasien pulih dari pengaruh anestesi. Periode ini sangat kritis sehingga dibutuhkan manajemen pasien setelah operasi di PACU, yaitu Post Anesthesia Care Unit, hingga pasien kirim ke ruangan. Fase ini sangat penting karena ibaratnya sebagai landing saat menggunakan pesawat, menyetir pesawat gitu. Durasi pasien berada di PACU tergantung dengan jenis dan juga durasi operasi, sehingga jumlah dan jenis obat anestesi pun juga berbeda. Untuk fungsi PACU monitoring, yang pertama untuk mencegah morbiditas dan mortalitas postoperatif, yang kedua mengusahakan penyembuhan luka operasi, yang ketiga mengembalikan pasien ke dalam kondisi terbaik. Ada 3 checklist untuk post-operatif, di mana yang pertama, pasien harus dipantau dalam recovery room, atau juga PACU. Yang kedua adalah untuk mengecek skor pemulihan pada pasien pasca operasi. Yang ketiga, adanya kriteria keluar dari recovery room. Yang pertama, untuk melihat pasien di PACU, yaitu recovery room. Yang pertama, adanya penilaian selama pasien berada di PACU, yaitu yang pertama untuk melihat adanya jalan nafas pasien. Yang kedua, melihat tanda-tanda vital, memonitor tanda-tanda vital pasien lebih detail dari monitoring TTV di kamar bangsal biasa. Yang kedua, pentingnya untuk menjaga kestabilan respirasi dan sirkulasi. Yang ketiga, untuk melihat tingkat kesadaran pasien. Yang keempat, untuk mengoptimalisasi penggunaan agen analgesik pada pasien dan mengatasi tendensi mual dan muntah. Contohnya memberikan antiemetik postoperatif. Yang kelima, untuk mengidentifikasi dan mengatasi komplikasi awal, misalkan pendarahan atau nyeri setelah operasi, dan anestesi dari yang sangat kecil sampai sekuela yang jangka panjang atau disabilitas permanen dan kematian. Masalah-masalah yang dijumpai pada postoperatif berbagai macam. Contoh-contoh komplikasi postoperatif umum yang dari general anestesi. Yang pertama bisa dilihat dari surgical stress response. Surgical stress response itu memang dari adanya local tissue injury, di mana terlihat adanya dari adanya local tissue injury ini menyebabkan aktivasi dari HPA axis, menyebabkan stres hormon epinefrin, norepinefrin, dan vasoepinefrin dan kortisol itu untuk bertambah. Sedangkan dan di brainstem itu parasimpatetik dan sympathetic outflow-nya dengan vagus nerve ini menaikkan sympathetic outflow. Jadi adanya whole body and organ dysfunction. Dengan ini jadi ada surgical stress response gitu. Jadi menaikkan inflamasi, menaikkan adanya stres hormon stres, dan juga di mana inflamasi sistemik menjadi tinggi, menyebabkan koagulasi. Semua ini akan menyebabkan komplikasi dari operasi. Yang kedua, adanya post-operative disfungsi organ yang mungkin juga disebabkan dari surgical stress response ini. Yang ketiga, adanya nyeri, gangguan nutrisi, gangguan tidur, dan mual muntah yang paling sering. Contoh komplikasi berat postoperatif dari general anestesi adanya gerakan diafragma tertekan, atelektasis, gangguan perfusi, gangguan fungsi mukosiliar, sehingga pasien lebih mudah untuk terkena infeksi. Lalu adanya
hiposekmia, dan adanya ada gangguan sindrom pernapasan. Yang pertama yang harus dipantau adalah tingkat kesadaran. Yang bisa dilihat adalah GCS. GCS untuk dilihat apakah pasien merespon dalam stimulasi verbal, apakah pasien mampu menjawab pertanyaan, gitu. Untuk diminta, Pak, tolong diangkat di tangannya, apakah dia mampu untuk melakukannya juga. Yang ketiga, apakah pasien aware dengan sekitar. Dan ini bisa dilihat dari pasien, apakah dia membuka mata. Jadi GCS ini juga sangat penting untuk melihat perubahan pada tingkat kesadaran pasien. Bisa dilihat dari eye opening response, verbal response, dan juga respon motorik. Untuk tingkat kesadaran, masalah yang biasanya dihadapi adalah pemanjangan dari waktu pemulihan kesadaran. Atau mungkin juga bisa adanya kegelisahan pasien setelah operasi. Biasanya terjadi pada pasien anak, pada pasien yang merasa nyeri yang hebat, hipoksia, atau stres berlebih. Yang ketiga, mungkin ada kemungkinan stroke pada saat operasi berlangsung. Selanjutnya yang mesti dipantau adalah sistem respirasi, di mana kita harus melihat ada saturasi oksigen pada arteri, dan juga diberikan sungkup kanul oksigen. Masalah-masalah yang biasa dihadapi mungkin respiratory rate yang di luar batas normal, atau apakah terlalu rendah karena efek obat anestesi, ataupun terlalu cepat. Gitu. Lalu ada irama pernafasan yang irregular setelah lepas dari anestesi. Anestesi mungkin adanya pernapasan yang irregular karena belum mampu untuk bernafas sendiri. Selanjutnya, apabila saturasi oksigen di bawah 96, ada mungkin kemungkinan adanya penurunan respon sistem pernapasan, atau ada atelektasis, atau adanya sumbatan jalan nafas, penurunan fungsi mukosiliar, biasanya terjadi infeksi, sehingga temperatur akan menaik, dan juga ada tanda-tanda infeksi lainnya. Yang terakhir yang paling ditakutkan adalah sindrom gangguan pernafasan. Seperti di gambar ini bisa dilihat adanya atelektasis setelah operasi, di mana pasien dan juga diafragmanya naik seperti ini ya. Jadi adanya atelektasis. Bisa diperiksa menggunakan X-ray toraks. Yang ketiga, harus dipantau sistem sirkulasinya, di mana dilihat nadi dan juga tekanan darah. Nah, masalah yang biasanya sering dihadapi adanya takikardi, di mana mungkin pasien mengalami pendarahan atau shock, nyeri, overload cairan, dan juga merasa cemas saja, menjadi takikardi begitu. Yang kedua, adanya bradikardia, mungkin karena shock dekompensatif, atau mungkin juga masih ada efek anestesinya. Yang ketiga, adanya hipotensi, di mana mungkin pasien mengalami pendarahan atau shock, sehingga pasien hipotensi. Biasanya berbarengan dengan takikardi kalau shock. Yang keempat, adanya hipertensi. Mungkin karena ada efek anestesi atau kontrol nyeri yang tidak memadai. Yang kelima, adanya disaritmia, yaitu atrial fibrilasi. Bisa dilihat di sini, biasanya atrial fibrilasi yang terjadi pada postoperatif biasanya diakibatkan oleh adanya faktor-faktor predisposisi dari pasien tersebut. Mungkin makanya penting untuk ditanya apakah pasien memiliki riwayat hipertensi atau gagal jantung, atau mungkin penyakit pembuluh darah, dan lain-lain. Ini juga merupakan suatu faktor untuk terjadinya atrial fibrilasi setelah operasi. Adapun trigger-trigger lainnya seperti inflamasi atau simpatetik parasimpatetik aktivasi yang menyebabkan atrial fibrilasi postoperatif, atau mungkin pun terjadi 1 bulan setelah postoperatif. Selain nadi dan juga tekanan darah, bisa dilihat capillary refill time untuk melihat adanya kelainan perfusi, dehidrasi, gagal jantung, shock, dan juga DIC.
Bisa dilihat yang pertama dipencet tangannya di sini selama 5 detik, lalu setelah 5 detik dilepaskan dan dihitung berapa lama, berapa detik kuku ini berubah menjadi dari putih menjadi merah. Dan apabila lebih dari 2 detik atau 3 detik, itu berarti tanda-tanda dehidrasi atau tanda-tanda bahaya. Selanjutnya harus dipantau suhu tubuh karena pasien cenderung hipotermi karena ruang operasi yang mungkin terlalu dingin, atau ada predisposisi pasien, misalkan usia pasien terlalu muda atau terlalu tua, orang tua, lalu karena mungkin penggunaan cairan infus dan juga transfusi darah. Sehingga dengan ini bisa diperbaiki dengan pemberian selimut ataupun warmer. Yang kedua, menggunakan apabila pasien hipertermi, bisa kemungkinannya mungkin dari septikemia, sepsis, ataupun ada shock septik, ataupun penggunaan obat-obatan seperti atopin dan juga halotan. Nah, manajemen untuk hipertermi biasanya diberikan antipiretik atau atau mungkin bisa diberikan kompres atau kipas. Mengenai fungsi ginjal harus dipantau pengeluaran urinnya, dan karena pasien yang menjalani anestesi general biasanya memiliki resistensi urin ataupun ISK post kateter. Untuk saluran cerna harus memantau bising ususnya karena ada kemungkinan konstipasi, necrotic bowel syndrome, ataupun mungkin mual muntah, adanya respirasi dan juga regurgitasi. Fungsi motorik itu penting apabila menggunakan obat pelumpuh otot ya, seperti yang ini otot-otot yang atracurium gitu. Fungsi respirasi otot-otot yang membantu respirasi kemungkinan menjadi lumpuh juga, sehingga pasien tidak bisa mandiri nafas sendiri begitu, dan sehingga menjadi hipoventilasi. Pada luka operasi pun juga harus dipantau untuk level nyerinya atau juga bersih atau tidaknya luka pasien untuk menghindari infeksi. Saya lihat di sini untuk sesaat pasca operasi, di sini lihat semua jahitannya dengan rapi dan tidak merah, tidak ada pendarahan. Berarti ini baik begitu. Yang kedua, dengan proses penyembuhan mungkin ada hiperemi di sekitar ini, asal masih normal, dengan semuanya intak, jahitannya juga intak gitu, tidak ada pus yang terlihat atau darah. Apabila ada, bisa dibersihkan. Yang di sini bisa terlihat jahitannya itu terbuka dan ada bagian yang nekrotik dan terinfeksi. Nah, di sini kita lihat mungkin contoh ya, luka yang bersih, yang intak, dan jahitannya masih continuous gitu ya, dan juga terlihat sehat, tidak ada infeksi, tidak ada inflamasi yang berlebih. Pada ini kita bisa lihat meskipun jahitannya masih ada, tapi terlihat kehilangan diskontinuitas, adanya pendarahan dan juga adanya nanah gitu di daerah operasi. Lalu untuk perawatan luka post operasi bisa menggunakan dressing, yaitu gauze dressing, yaitu dengan kasa begini, atau bisa parafin, atau juga menggunakan pressure dressing seperti ini. Yang paling penting untuk dressing-nya ini selalu intak dan juga diganti secara sering, dan harus diberitahu kepada pasien untuk waktu perlepasannya. Tidak boleh harus sering diganti gitu. Dan pada suatu waktu di mana lukanya sudah membaik, sudah bisa dilepas dan tidak butuh lagi dressing tersebut. Selanjutnya untuk perawatan luka post-operasi, bisa diperhatikan nutrisinya. Biasanya setelah operasi, pasien merasa mual dan muntah, sehingga dokter akan memberikan
merasakan NPO begitu, sehingga refleks batuk dan mual muntah pasien kembali muncul. Lalu menjaga agar rongga mulut tidak kering dengan menggunakan spons yang basah dicelupkan dengan air mineral sebagai swab dan dioleskan ke dalam rongga mulut. Selanjutnya adalah ada parenteral protein, di mana parenteral nutrisi, di mana memberikan protein, karbohidrat, dan vitamin melalui tabung makanan seperti ini. Gitu. Jadi masuk kateter langsung ke dalam pembuluh darah, sistem sirkulasi. Jadi tidak butuh NGT, tidak perlu makan gitu. Ada cara yang lain yaitu NGT apabila tidak memungkinkan untuk makan lewat rongga mulut dan mungkin tidak memungkinkan melalui parenteral. Lalu obat-obatan yang harus diberikan postoperatif adalah antibiotik, analgesik, antiinflamasi, dan juga obat-obat yang mempercepat penyembuhan luka. Yang terakhir adanya suplemen nutrisi yang juga opsional. Untuk pemulihan pasca anestesi ada 3 scoring. Yang pertama adalah Aldred Score, Stewart Score, dan juga Bromwich Score. Ini biasanya diberikan pada pasien yang masih di ruang recovery. Untuk skor Aldred sendiri biasanya digunakan untuk pasien yang menjalani anestesi dan sekarang berada di ruangan recovery dan biasanya untuk orang dewasa. Yang dilihat adalah aktivitas monitorik dan respirasi, sirkulasi, kesadaran, dan juga saturasi oksigen. Semua dari ini adalah diberikan skor, dan apabila jumlah skornya itu lebih dari 8, pasien boleh dipindahkan ke ruangan. Untuk skor Stewart, biasanya digunakan untuk pasien anak-anak, dan yang dilihat adalah kesadarannya, apakah pasien bangun, merespon terangsang ataupun tidak sama sekali. Yang kedua adanya pernafasan, yaitu batuk, menangis, perlahankan jalan nafas, atau perlu bantuan. Dan terakhir adanya motorik, di mana mungkin pasien ada gerak bertujuan, tanpa tujuan, dan juga mungkin tidak bergerak sama sekali. Masing-masing memiliki skor, dan apabila pasien lebih dari 5 ataupun lebih, maka pasien boleh dipindahkan ke ruangan. Yang ketiga adanya skor Bromage. Skor Bromage ini biasanya digunakan setelah pasien menjalani prosedur vaskospinal. Yang dilihat adalah apakah pasien dapat mengangkat tungkai, jadi lebih ke arah apakah pasien bisa, seberapa ekstensi pasien bisa menaikkan tungkai bawah. Apabila komplit, berarti skornya tidak dapat seperti normal begitu. Jadi skornya 0. Dan apabila semakin tidak dapat mengangkat kaki sama sekali, skornya semakin tinggi. Dan apabila jumlah di bawah 2, pasien boleh dipindahkan ke ruangan. Kriteria untuk pasien bisa keluar dari PACU. Yang pertama adanya skor Aldred harus di atas 8. Pasien harus tidak ada pendarahan luka pada luka operasi. Yang ketiga, tidak ada penyulit yang mengancam. Yang keempat, tidak ada tindakan atau terapi khusus yang harus diberikan pada pasien. Yang terakhir, setelah pasien keluar dari recovery room, pasien bisa dipulangkan. Biasanya ini untuk one day care. One day care ini menggunakan PADSS, yaitu Post Anesthesia Discharge Scoring System, yang dilihat adalah tekanan darah, apabila tekanan darah normal, dan pasien bisa beraktivitas yang tidak pusing gitu, apalagi tidak perlu bantuan. Lalu yang ketiga, mual muntah teratasi dengan baik, lalu nyeri minimal, pendarahan minimal, dan masing-masing ini semua punya skor, dan apabila skornya itu 9 atau lebih, maka pasien bisa dipulangkan ke rumah. Setelah pasien menjalani operasi, ada kemungkinan pasien membutuhkan fisioterapi. Biasanya dibutuhkan fisioterapi ini untuk mencegah pneumonia, melancarkan aliran nafas, memperbaiki sirkulasi ke ekstremitas, dan juga mengurangi nyeri, dan juga meningkatkan aliran balik vena. Sekian presentasi dari Perioperative Medicine. Please enjoy. Terima kasih banyak.